dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit beberapa hari, dia susah untuk buang air kecil. Jadi kata dokter harus pasang kateter nih ya, dia bilang kayak gitu karena sepertinya ini udah parah banget. Jadi dia suggest ke kita kateter deh paling baik karena udah dikasih obat untuk kencing, udah dikasih untuk segala macam nggak bisa, jadi dia tetap nggak bisa kencing. Kemudian setelah pasang kateter nggak lama saya juga nggak begitu ngikutin karena yang jaga itu adik ipar saya. Jadi dokternya bilang kita tes PSA deh gitu karena ini ada indikasi ke cancer, walaupun tes PSA itu nggak menentukan apakah dia itu beneran cancer atau enggak, jadi untuk memastikannya aja. Nah kemudian ya udahlah kita bilang ya oke, tes PSA. Terus nah habis dilakukan PSA itu awal PSA tanggal 28 Oktober. Tes PSA ini boleh. Nah ini ya, ini yang awal 28 Oktober itu 921 loh. Padahal kan harusnya itu nilai referensinya kan 0 sampai 4. Tapi dia udah 921. Makanya kenapa dia sampai nggak bisa kencing terus sampai bengkak kayak gitu. Nah terus dokter bilang karena dia udah usia udah 85, dokter nggak berani diapa-apain gitu. Jadi cuma paling kasih obat penahan sakit sama obat cancer. Oh ya sebelumnya itu di kultur atau apa gitu, ternyata dia cancer prostat stadium 4 dan udah menyebar ke tulang belakang gitu. Tapi karena usia jadi nggak bisa diapa-apain, dokter nggak mau resiko. Dia berapa hari di rumah sakit kita bawa pulang karena di rumah sakit juga nggak diapa-apain sama dokter, cuma infus aja. Jadi kita bawa pulang kita pikir nanti kita tinggal panggil dokter home care yang untuk ganti infus, untuk ganti kateternya. Nah berapa hari kemudian di rumah sakit, mertua saya tuh nggak susah tidur, kesakitan, buang air bisa sakit, kentut juga sakit, pokoknya itu dia kadang-kadang jerit sendiri gitu kan. Nah saya tahu ini ada produk yang bagus untuk cancer. Saya tawarin dong ke mertua, ke adik-adik ipar, mau nggak coba nih, ada produk namanya Biomile, kita kasih. Tapi yang namanya, saya punya adik ipar 3, tiga-tiganya ada nggak yang responnya bagus? Nggak ada, semuanya menolak. Katanya emangnya yakin ini obat ini bisa untuk menyembuhkan? Emang mau sampai berapa botol kita mau habisin Biomile? Karena saya di situ statusnya ipar, jadi saya nggak mau terlalu maksa. Ya terlalu push gitu. Saya diem aja, cuma kalau suami saya langsung jeder gitu ya, sampai ribut berantem. Kalau saya nggak gerilya, main aman, jadi saya diem aja. Saya bilang ya udah, saya bilang sama suami saya, kamu diem aja biar saya maju. Karena kalau perempuan kan kita tahu ya trik-trik cara ngedekatin gitu. Nah udah saya bilang udah kita diam dulu, cooling down dulu, jangan tawarin apa-apa, saya bilang. Gak lama, berapa hari kemudian ipar saya karena dia jaga, dia share tuh video mertua saya tuh lagi jerit-jerit lah, pokoknya saya nggak tega melihatnya. Terus saya pikir kok saya diem aja gitu ya, saya coba lagi deh, saya tawarin ke adik ipar saya yang cowok, saya WA, saya bilang kenapa sih kok nggak mau coba? Jangan nangis. Pasti mau nangis, sedih. Ya, kasihan gitu. Saya bilang emang nggak kasihan ya dia kayak gini, saya bilang gitu. Terus nggak ada salahnya kok, saya bilang coba 1 botol aja. Nanti kalau misalnya nggak berhasil ya udah kita stop. Tapi paling nggak 1 aja gitu loh. Terus akhirnya karena saya bilang itu toh ini saya bilang obat dokter juga nggak di stop, kita lanjutin obat dokter, ini cuma tambahan gitu.
Ya udah kata adik ipar saya cowok itu, ya udah oke, kita coba ya 1 botol. Terus saya bilang kamu ngomong di grup ya, di grup bilang kita mau coba, karena saya nggak mau intervensi, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia bilang itu nggak ada yang jawab, satu pun nggak ada yang jawab, sampai akhirnya malam dijawab sama adik ipar saya bungsu, ya udahlah kita coba ya 1 botol, dia bilang gitu. Akhirnya besoknya saya langsung samperin ke Kelapa Gading, saya pinjem Biomel dulu sama Erna, terus saya langsung kasih itu pagi, siang 3, malam 3 gitu kan. Habis dikasih ya udah, saya pikir saya nggak tahu, saya nggak monitor lagi. Berapa hari kemudian adik ipar saya videoin lagi, mertua saya tuh udah bisa angkat kaki, udah seger, terus tidur juga udah mulai enak. Nah terus saya tanya kapan mau tes PSA lagi, dia bilang belum, nanti, dia bilang 2 hari kemudian dia tes, itu November ya kalau nggak salah ya itu November, sejelang sebulan lah ya, 28 November itu tes, hasilnya tinggal 83,5. Wow. Itu cuma 1 bulan aja. Itu buat saya tuh ya ampun kok bisa ya kayak gini, cuma Biomel gitu kan. Terus tisu kadang saya bingung ini kenapa kok Biomel ini kok hebat banget, padahal kita nggak kasih apa-apa sama sekali, nggak tambahin apa-apa, cuma Biomel aja gitu. Terus ya udahlah, cenderung terusin ya, sampai akhirnya mertua saya itu bisa tidur enak, buang air besar enak. Terus dia kan ada kayak benjolan gitu di anusnya itu yang sampai mau keluar. Sekarang susternya bilang itu udah masuk, benjolannya itu udah masuk, jadi udah nggak keras, udah kempes. Itu yang buat dia tuh susah buang air besar, sakit banget gitu. Dia terus, dan situ saya juga habis tahu mertua saya membaik, saya nggak pernah ngomong sama adik-adik ipar saya kalau itu kan gara-gara ini kan, coba kalau misalnya nggak mau coba, saya bilang gitu. Saya nggak mau kayak gitu karena saya pikir ya udah nggak apa-apa, kita kan di sini yang penting mertua saya lepas dari penderitaan ya, mau yang itu mereka menerima atau enggak, yang penting mereka tetap konsisten mau beli sampai sekarang gitu. Jadi saya nggak masalahin, nggak tahu di pikiran mereka itu apa sekarang, saya juga nggak tahu gitu loh. Cuma yang penting sekarang kadang kita tuh dulu setiap 1 minggu sekali kita tuh ganti yang jaga, karena dia nggak bisa tidur, jadi harus ada yang jaga. Sekarang kita udah nggak pernah jaga lagi, dia tidur tuh dari ya udah teratur. Kemudian terus saya waktu ke sana tahun baru itu ada videonya, nggak bisa dibuka. Itu videonya dia, nah ini udah bisa jalan sendiri. Jalannya cepet lagi ya? Iya, jalannya ngebut banget. Ini dia udah bisa jalan sendiri, keluar dari kamar mandi dia udah bisa mandi sendiri, walaupun masih ditemenin sama susternya. Terus kemarin yang benar-benar kaget itu dia udah mulai keluar rumah, makan di restoran. Luar biasa. Iya, dia makan di restoran ditemenin anak sama adik ipar saya yang bungsu, makan bubur katanya gitu. Gak ada yang nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi lagi makan gitu, saya tanya itu lagi di mana? Lagi makan bubur, nah, di restoran makan bubur. Dia udah bisa pergi keluar dari rumah gitu. Yang penting dia udah ada semangat hidup. Emang saya juga nggak tahu, mertua saya ini mungkin semangat hidupnya juga kuat banget, dia juga mau sembuh. Itu yang bikin makanya dia berjuang sampai sekarang. Dan itu yang buat saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, karena buat saya itu mujizat ya. Hanya dengan 1 produk saya bisa melepaskan mertua saya dari sakitnya dia. Ada sekian testimoni saya. Nah ini ya, ini
Hmm. Tanggal 13. Biar kata miring-miring ya, tapi dia udah bisa jalan. Udah bisa mainan handphone lagi. Itu kateter memang pasti terus dipasang karena nggak, kata dokter itu udah nggak bisa dilepas selama yang mungkin nggak tahu. Dan itu nanti kita lagi mau tanya sama dokternya karena kan stroke itu tempurung kepalanya kan dibuka, jadi mungkin nanti akan mau dipasang, dioperasi lagi. Cuma sekarang kita lagi sehatin badannya dulu supaya dan nanti next operasi dia bisa kuat. Tadinya dia cuma bisa tiduran aja, nggak bisa apa-apa. Ini sekarang dia udah bisa jalan. Luar biasa. Luar biasa ya.